Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abdillah Nurido. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kembali sebuah materi pada kalian. Nah, materi yang akan saya bawa kali ini yaitu bagaimana sih cara menetapkan harga dalam berbisnis. Simak ya videonya. Sebelum itu, kita perlu tahu terlebih dahulu apa aja bentuk produk itu. Nah, jadi bentuk produk itu ada dua. Ada berupa barang, yaitu sesuatu yang dapat kita lihat dan kita raba. Kemudian jasa, yaitu sesuatu berupa layanan. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan penetapan harga. Jadi tujuan penetapan harga ini ada empat. Yang pertama, tujuan penetapan harga berorientasi untuk mendapatkan laba. Dari yang kita ketahui, banyak perusahaan di mana-mana pasti tujuan menetapkan harganya untuk memperoleh laba. Kemudian yang kedua, tujuan berorientasi untuk volume. Jadi maksudnya di sini dia hanya butuh menjual barang sebanyak-banyaknya dan tanpa terlalu memikirkan laba yang diperoleh. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Jadi bagaimana dia membuat citra perusahaannya untuk dilihat masyarakat. Mungkin dia membuat citra sebagai perusahaan yang murah atau bagaimanapun. Jadi tujuan dia netapin harga itu untuk mendapatkan citra di hati masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menjaga kestabilan harga. Dari yang kita ketahui, harga itu sangat sensitif bila banyak perusahaan pesaing. Jadi, apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain harus mengikuti apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar stabilisasi harga tetap terjaga. Kemudian saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menetapkan harga. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menetapkan harga yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu untuk apa harga itu ditetapkan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada empat macam, yaitu untuk memperoleh laba dan lain sebagainya. Nah, jika kita sudah menentukan, maka kita akan bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, jika kita sudah menetapkan tujuan dari penetapan harga, maka kita harus melakukan estimasi terhadap permintaan dan elastisitas harga. Nah, seperti yang kita ketahui, permintaan itu sangat berpengaruh terhadap permintaan harga. Jika supply sedikit dan permintaan banyak, maka harga akan mahal. Begitu pula sebaliknya, jika supply-nya banyak dan permintaannya tidak tidak terlalu banyak, maka harga akan kurang. Kemudian langkah berikutnya yaitu memperhitungkan biaya produksi. Entah kita memproduksi dengan menggunakan biaya yang sedikit, sangat sedikit untuk memperoleh laba tertentu, atau memproduksi dengan tingkat tertentu untuk memperoleh laba maksimal, maka kita harus memperhitungkan dengan sangat matang sehingga harga dapat ditentukan dengan sangat akurat. Selain tahap-tahap yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menentukan tujuan, menentukan estimasi permintaan, kemudian memperhitungkan biaya produksi, kemudian kita juga harus melihat harga-harga kompetitor kita. Nah, kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasar yang ada agar tidak terjadi ketimpangan harga yang sangat jauh. Setelah mengikuti tahap-tahap sebelumnya, maka kita akan dapat menentukan tujuan akhir dari penetapan harga yang kita lakukan, baik itu untuk memperoleh laba, untuk menuruti permintaan pasar, untuk menutupi biaya produksi, ataupun hanya untuk bersaing dengan kompetitor yang ada di sekitar kita. Kemudian apabila harga telah ditetapkan, kita tinggal melakukan penyesuaian harga dengan mengikuti kondisi pasar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.